Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal CPNS 2021 yang pendaftarannya akan dilaksanakan bulan Mei Juni. Untuk tes wawasan kebangsaan, di sini ada soal perwujudan kesadaran manusia sebagai makhluk berakal budi yang menunjukkan harkat dan martabatnya. Dan dengan tingkat kesadaran inilah, maka harkat manusia tetap luhur atau sebaliknya. Perwujudan kesadaran tersebut adalah berbentuk. Nah, ini terkait dengan Pancasila. Ada kuncinya. Yang tepat jawabannya yaitu D, akal sehat. Kenapa akal sehat? Perwujudan kesadaran manusia sebagai makhluk berakal budi yang menunjukkan harkat dan martabatnya, dan dengan tingkat kesadaran inilah maka harkat manusia tetap luhur atau sebaliknya. Itu terkait dengan akal sehat. Soal selanjutnya, sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan disebut yang menjadi teritorial. Poinnya itu. Apa di sini berarti? Ya, wilayah ya, E. Karena menjadi teritori yang dikuasai. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Ada tempatnya, ada penguasanya. Itu wilayah. Soal nomor 3, Indonesia merupakan salah satu negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang biasa disebut Ekonomi Asia Pasifik. Ekonomi Asia Pasifik itu APEC ya. Kenapa pilihannya APEC? Di sini yang A, IBRD. Nah, IBRD itu apa? Itu temanya nomor 3 ini terkait dengan organisasi internasional. IBRD merupakan bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan. Institusi keuangan internasional yang menawarkan pinjaman kepada negara berkembang dengan pendapatan menengah. Institusi ini merupakan bagian dari grup Bank Dunia yang bermarkas di Washington DC. Yang dulu Menteri Keuangan kita menjadi salah satu pimpinan di sana ya. Itu anak perusahaannya. IBRD itu anak perusahaannya World Bank. APEC, nah APEC ini ekonomi Asia Pasifik ya. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, forum ekonomi yang terdiri dari 21 negara APEC di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Kemudian IGI, IWGI itu kelompok antar pemerintah bagi Indonesia, bahasa Inggrisnya Intergovernmental Group on Indonesia, disingkat IGI panjangannya. Kelompok yang didirikan pada tahun 1967, sekitar 1967, diperkasai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Sedangkan OPEC ya, OPEC itu berhubungan dengan minyak, menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, hak konsesi minyak bumi. Itu OPEC terkait minyak ya. Didirikan 14 September 61 di Irak, di Timur Tengah ya, karena minyak ya banyak di sana. Saat itu anggotanya hanya 5 negara, tapi sejak 1965 markasnya bertempat di Wina, Austria. Didirikannya di Irak ya, Timur Tengah, OPEC minyak. Kemudian FAO food ya, pangan. Ini terkait dengan pangan ataupun hasil-hasil pertanian FAO. Di bawah PBB, yang mana Indonesia menjadi dewan tidak tetap. Indonesia berhasil masuk ke dewan tidak tetap PBB. Selanjutnya nomor 4,
Dalam sistem pemerintahan negara RI, kekuasaan negara tertinggi berada di tangan mana? Berdasarkan UUD 1945 itu di tangan rakyat. Kita lihat opsinya, DPR, MPR, DPR, Presiden, Wapres, Presiden. Loh, di sini tidak ada rakyat. Kalau tidak ada rakyat, berarti di situ sebelum amandemen. Berarti ini soalnya ini. Nah, soalnya ini sebelum amandemen. Kalau sebelum amandemen, berarti di mana? Berarti di MPR, B. MPR. Materi ini terkait dengan lembaga-lembaga negara, yang mana kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini berdasarkan UUD 45 sebelum amandemen. Ini berdasarkan sebelum amandemen. Tapi ketika setelah amandemen, itu kedaulatannya berada di tangan rakyat. Makanya pemilihan umum yang mana rakyat memilih. Tapi dulu untuk memilih presiden maupun wapres dengan apa? MPR mengadakan sidang istimewa rapat di situ, memutuskan ya. Yang punya hak pilih ya anggota MPR. Terakhir itu pada saat pemilihan 99 ya, yang mendampingi almarhum Gus Dur. Itu terpilih MPR Megawati, yang pada saat itu saingan terkuatnya ada Akbar Tanjung. Ketua MPR-nya masih Amin Rais. Nomor selanjutnya nomor 5. Mencapai masyarakat adil dan makmur merupakan titik-titik bangsa Indonesia. Adil dan makmur itu apa? Itu merupakan apa? Nah, ini terkait dengan hakikat negara. Makna suatu negara itu apa toh? Mencapai masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Itu merupakan cita-cita dan tujuan. Berarti jawabannya yang C. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia adalah merupakan salah satu kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Adil dan makmur. Biar apa tuh? Biar adil dan makmur. Nomor 6. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Hal ini sesuai fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai punya ciri khas ya, yang tidak dimiliki bangsa lain. Apa ini punya ciri khasnya? Ini terkait Pancasila ya, sebagai jiwa dan kepribadian. Nah, karena ciri khas, pribadinya khas. Ya, ciri khas. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas penjelasannya ya, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, merupakan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Soal lanjutnya nomor 7. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Kata sila merupakan kata yang berasal dari bahasa. Nah, itu bahasa apa? Pancasila. Itu zaman kerajaan ya. Nah, itu bahasanya Sanskerta yang masih terkait Pancasila. Penjelasannya, Pancasila terdiri dari dua kata. Panca yang berarti 5, sila yang berarti dasar atau sendi. Istilah yang digunakan bahasa Sanskerta. Nomor 8. Konsekuensi logis sebagai warga negara Indonesia yang mengakui dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai adalah konsekuensi logis sebagai warga negara. Apa? Konsekuensi logis mengakui dan meyakini, gitu kata kuncinya. Harus apa? Itu jawabannya yang tepat ya C. Penjelasannya, konsekuensi logis sebagai warga negara Indonesia merupakan Indonesia yang mengakui dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dari konsekuensi itu akibat yang masuk akal dari kita sebagai warga